Shalom anak-anak sekolah minggu GMI, Shalom. Selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak? Baik, harapan ibu kita semua baik-baik saja. Kita sehat hari ini, semua karena pemberian Tuhan. Oke, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita. Ayo adik-adik, anak-anak, kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita katakan hari ini harinya Tuhan. Dengan gembira ya. Panggil namamu dengan sukacita, kita tetap memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Ya, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya teman-teman, ya adik-adik, ya anak-anak semua, mari kita siapkan hati kita. Kita mau membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kita puji Dia, kita katakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Supaya kita bertumbuh iman kita di dalam Kristus, bertumbuh pengenalan kita akan Allah kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergerak untuk Tuhan hari ini.
saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siapkan? Siapkan Alkitabnya, dan sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh baik pada kami. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh bergerak untuk Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, taat, dan boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Samuel dipanggil oleh Tuhan. Adik-adik nanti semua bisa buka Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 3. Nah, di situ nanti adik-adik bisa boleh baca. Kalau nggak bisa baca, nanti minta tolong mama papa. Kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang bernama Hana. Dia sudah lama sekali ingin memiliki seorang anak, akan tetapi Ibu Hana tidak bisa memiliki anak. Akhirnya Ibu Hana pergi ke bait suci. Di sana Ibu Hana berdoa sama Tuhan dan dia bilang sama Tuhan dalam doanya, "Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku, saya janji saya akan berikan anak saya untuk melayani Engkau." Dan akhirnya doa Ibu Hana dijawab oleh Tuhan, dan Ibu Hana memiliki seorang anak, dan anaknya diberi nama Samuel. Sesuai dengan janji Ibu Hana, maka anaknya Samuel diberikan kepada Allah untuk melayani. Ibu Hana membawa Samuel dan menyerahkannya kepada Imam Eli supaya belajar melayani Tuhan. Pada suatu waktu, Samuel sedang tidur. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia, katanya, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu Samuel berlari ke Imam Eli. Dia bilang, "Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu Eli menjawab, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali," kata Imam Eli. Samuel tidur lagi. Tetapi Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel bangun lagi dan berlari ke Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Eli menjawab lagi, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel pun tidur kembali. Lalu Tuhan memanggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Dan Samuel kembali berlari ke Imam Eli sambil bertanya lagi, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Eli menjawab lagi, "Pergilah tidur anakku. Apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu Samuel tidur lagi, dan ketika Tuhan memanggil lagi, Samuel menjawab seperti yang diajarkan Imam Eli. Katanya, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar," katanya. Setelah itu Tuhan sering berbicara pada Samuel, dan Samuel lalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia semakin bertumbuh dan banyak yang menyukainya. Tuhan menyukainya dan semua orang yang ada di sekitarnya. Kita udah sama-sama mendengarkan cerita tentang Samuel. Adik-adik bisa mengerti kan bagaimana Samuel pada akhirnya dia menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran. Dia mau dengar suara Tuhan. Adik-adik juga bisa kok mendengarkan suara Tuhan melalui apa? Melalui Alkitab. Nah, disitulah kita bisa dengar cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kita perintah, dan adik-adik semuanya bisa taat pada setiap perintah Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa adik-adik untuk terus rajin baca Alkitab ya di rumahnya masing-masing. Dan Samuel bukan hanya taat sama
Tuhan Yesus, tetapi dia juga taat sama Pak Imam Eli. Jadi dia belajar menaati orang tuanya juga. Untuk ayat hafalan kita bersama, kita sama-sama buka Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 3 ayat 19a. Nanti adik-adik boleh buka di rumahnya masing-masing, kita sama-sama pakai gerakan, kita akan baca. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Demikian ayat hafalan kita. Kita sama-sama bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari cerita Samuel, bagaimana dia taat, bagaimana dia boleh Tuhan pakai, dan dia menjadi anak yang mau dengar-dengaran. Kami juga mau Tuhan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran melakukan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh melakukannya. Dan berkati saat ini, berkati Papa dan Mama kami, berkati saudara-saudara kami semuanya. Biarlah kiranya Tuhan juga sertai mereka. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama doa. Bapa, terima kasih.